Selamat pagi semuanya. Sambil menunggu teman-temannya, silahkan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dicoba dulu yang Excel-nya. Tes, 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 tes. Oke. Itu nanti Anda nyoba apa namanya? Nyoba kemudian diganti ya, angkanya nanti diganti dengan Anda ganti-ganti sendiri, kemudian dikumpulin. Gitu, sehingga biar pada mencoba. Mas I Gusti sudah mencoba dan bisa. Ada yang sudah mencoba, harus mencoba ya. Jadi dicoba dulu.
Selamat pagi, Bu Nurul. Selamat pagi, Pak. Ya, Iya, Pak. Monggo, Pak, dilanjut. ya Bu Nurul tadi, belum saya mulai juga, cuma itu daripada menunggu terus anak-anak saya suruh nyoba. Iya. Ya, ini siapa? Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ya, ini monggo kalau ada yang bertanya. Jadi mungkin ini untuk tugas besarnya ya Bu Nurul. Mungkin saya juga sambil menunggu ada masih yang bertanya, ini juga saya sambil diskusi sama Bu Nurul. Jadi di pembelajaran kolaboratif ini ada tugasnya, ada project based learning ya, project based learning, dan untuk nilai tugas itu 50% ya, tidak ada, sehingga tidak ada kehadiran ya, kehadiran tidak dihitung. Nah, kemudian karena project based learning, maka di akhir perkuliahan nanti rekan-rekan mahasiswa, kalau ide dari saya nanti mungkin Bu Nurul akan memperbaikinya kalau saya salah atau tidak sependapat, itu membuat laporan terkait, dulu pernah diceritakan ada desa bimbingannya atau desa dampingannya dari rekan-rekan mahasiswa. Nah, itu mungkin dari sehingga materi-materi ya yang dari pertama, dari jalur distribusi, kemudian tahap-tahap dalam membuat supply chain, itu seperti dari tahap apa itu strategisnya, kemudian yang beberapa tahun ya, rencana beberapa tahun, kemudian turun ke rencana taktikal tahunan, kemudian ke operasi yang bersifat harian atau bulanan. Nah, itu Anda terapkan. Kemudian sudah disampaikan juga waktu itu, Bu Nurul menyampaikan ada apakah make to stock atau make to order tipenya. Jadi semua materi yang sudah disampaikan itu nanti diterapkan di itu desa bimbingan rekan-rekan mahasiswa semua. Nah, dan ini juga ada, misalnya ada contoh Excel ya, ada contoh Excel perhitungan seperti ini, nanti juga diterapkan. Jadi project based learning, jadi apa yang sudah dipelajari nanti dari awal sampai semua materinya dibaca-baca lagi, kemudian diterapkan satu-satu di desa bimbingan adik-adik semua. Nanti membuat laporan, dan nanti di pertemuan di pertemuan 6 dan 7 mungkin nanti ada presentasinya juga selain mengumpulkan laporan. Sehingga project based learning tadi di sisa waktu yang ada ini digunakan untuk bersifat, kalau dari saya mungkin bersifat kelompok, mungkin jumlahnya mungkin 4 orang mungkin. Nah, itu seperti itu. Jadi apa yang sudah diterapkan benar-benar diterapkan di desa bimbingan adik-adik semua. Sehingga nanti kalau kuliah begini sifatnya selain ada materi baru, juga lebih kalau ada masalah-masalah tentang proyeknya itu nanti bisa dibantu dengan saya dan Bu Nurul. Mungkin kalau dari saya seperti itu, Bu Nurul. Monggo kalau saya salah, monggo. Tapi Bu Nurul kurang sependapat, silakan dikoreksi. Monggo. Baik, Pak. Nanti coba saya analisis dulu. Jadi kalau yang studi kasus yang dipakai rekan-rekan di tugas pertama itu, Pak, Nggih. apakah bisa sampai sejauh penentuan jalur distribusi yang dicontohkan pakai solver ini gitu, Pak? Hmm. Karena kan kemarin
contohnya masih UMKM yang simple ya, yang baru rintisan gitu. Dan secara distribusi juga tidak terlalu besar gitu. Nah, nanti mungkin perlu disepakati antara saya sama Pak Adrian, mungkin kalau tetap menggunakan studi kasus yang lama kemarin seperti pembagian sebelumnya, kemungkinan jadinya tidak sampai menggunakan perhitungan solver mungkin Pak gitu. Tapi coba saya nanti lihat-lihat dulu Pak Adrian kasusnya seperti apa nanti nanti match atau enggak gitu ya. Kalau kita menggunakan perhitungan-perhitungan ini. Karena kalau perhitungan ini kan harusnya ini Pak ya, distribusi yang sudah terlihat kuantitasnya, terus di titik mana saja, kan kayak gitu Pak ya. Itu sih pemikiran saya Pak. Kalau tugasnya saya nggak ada masalah sebenarnya, cuma untuk studi kasusnya apakah kita tetap yang lama atau nanti semisal bisa diganti dengan produk-produk yang bisa menggunakan perhitungan-perhitungan Excel atau solver ini gitu. Itu Bapak. Iya, Bu Nurul. Nanti mungkin mungkin apa namanya, atau dari Bu Nurul yang mau menentukan topiknya apakah topiknya berasal dari daerah Sumbawa atau keluar kota, monggo. Tapi kalau lebih enak mungkin yang dari Sumbawa, di daerah Sumbawa ya Bu ya, malah lebih menjiwai. Karena kalau ada di Sumbawa nanti kasusnya Bisa. misalnya itu, monggo. Bayangan saya kalau hanya menggunakan solver sampai solver berarti kan industrinya industri yang lumayan besar. Semisal kayak distribusi pupuk, distribusi bahan bakar Pertamina, semisal gitu Pak. Dan itu ada di sekitar kita sih kalau untuk kantor distribusinya. Jadi saya juga perlu mempertimbangkan kira-kira perusahaan atau tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh rekan-rekan secara jarak. Karena Sumbawa ini cukup luas, Pak Adrian. Jadi perlu dipertimbangkan juga ya jaraknya itu terutama. Seperti itu, Pak. Kalau sejauh ini saya kepikiran masih 2 itu, pupuk, terus Pertamina, terus bisa jadi Bulog, bisa jadi gas LPG, sebagainya. Nggih. Ya malah bagus itu Bu Nurul, monggo. Iya, Pak. Nggih. Nanti coba saya analisis dulu plus inventarisir, Pak ya. Mungkin saya perlu waktu sehari 2 hari untuk ngelis, karena kan kemarin kita jumlah kelompoknya lumayan ini. Nggih. Berarti kan produknya juga harus variatif. Biar antara kelompok satu kelompok lain kasusnya beda gitu. Ya, Bu Nurul, ya. Ya, kalau mau ganti juga nggak apa-apa, Bu Nurul, biar ganti suasana ya, Bu Nurul, nggak ke dampingannya terus, tapi ngelihat yang lain. Nggak apa. Siap, Pak. Ya, ini mungkin ya ini nanti adik-adik nanti ya hari ini ngumpulin tugas individunya ya. Jadi tugas individunya per pertemuan tetap ada. Kenapa kok saya beri itu? Karena biar mencoba ya. Karena kalau tidak ada tugas itu juga tidak pernah dicoba. Saya dulu juga begitu, sehingga jadi tahu gitu ya. Harus mencoba. Paling nggak pernah memakai ya. Nah ini kalau saya tunjukin juga ya, mungkin dari kemarin ada yang belum jelas, nanti bisa dicoba juga. Tunggu sebentar, saya share screen dulu. Kalau studi kasusnya sebenarnya sudah pernah Pak, seingat saya semester-semester sebelumnya ya. Oh iya. Cuma
waktu itu dikerjakan secara manual. Yang Hmm. berbeda adalah kita menggunakan software di sini. Jadi rekan-rekan ini 1 step lebih expert gitu ya dibanding dengan ini kan menentukan alokasi dan supply yang ada sebenarnya kan ya kasusnya yang di-share sama Pak Adrian melalui YouTube beliau. Nggih. Nah, kalau biasa kita pakai riset operasi atau optimasi gitu kan secara manual. Nah, ini Nggih. pakai solver yang memudahkan atau software yang memudahkan perhitungan Nggih. gitu. Bagusnya teman-teman memang harus paham gitu. Sebenarnya penjelasannya Pak Adrian cukup jelas dan sangat mudah dipahami sih. Cuma memang sepakat Pak harus ada tugas biar rekan-rekan mahasiswa nyoba gitu. Ya, nah, ini tugasnya karena ada yang pelatihan ngumpulkannya malam aja nggak apa-apa ya Bu ya, tidak agak dibikin kita malam gitu ya, untuk biar yang kuliah apa tadi ada pelatihan bisa juga mengerjakan. Iya. Bentar ya, saya cari dulu. Kalau teman-teman ini sudah mengambil riset operasi juga ya? Sudah pada mengambil riset operasi belum? Mas Gusti, Mas Idrawan ini yang open video. Sudah pada itu belum? Mengambil riset operasi yang itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul. Oh ya, ya kalau sudah mengambil ini malah nggak malah bagus ya. Karena kalau belum mengambil nanti malah jadi males, wah pakai solver aja selesai gitu ya. Jadi memang solver ini yang apa ya riset operasi yang metode yang agak umum misalnya northwest corner atau menentukan optimasi macam-macam itu kalau pakai solver selesai. Dan sebaiknya Anda mengambil riset operasi dulu yang manualnya ya. Manual harus tahu. Yang secara manual harus tahu. Kalau manual memang itu ya, kita harus nyoba-nyoba dulu satu-satu. Nah, ini saya coba. Dulu satu-satu. Saya sebetulnya juga ada yang nyoba satu-satu. Bentar ya, saya carikan dulu. Nih. Layar saya udah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Oh ya. Tunggu sebentar ya. Ini tuh saya pakai double screen. Sehingga sebetulnya tampilannya yang muncul seperti apa. Saya pantau dulu. Oh iya, yang LMS-nya nanti saya buatkan ya, belum ini. Belum. Nanti ya, lupa saya. Nanti saya kalau pas Anda mengerjakan, saya sambil menunggu. Nah, memang bagus ya, teman-teman sudah mengambil riset operasi dan cara mengerjakan secara manualnya, itu bagus. Kita tahu cara manual itu bagus ya, karena
Siapa tahu nanti ada yang jadi dosen. Kalau Anda jadi dosen itu harus tahu manualnya seperti ini. Jangan kita hanya tahu yang cemplung-cemplungin gitu yang langsung keluar hasilnya gitu ya. Itu malah nggak apa-apa. Kalau jadi praktisi nggak apa-apa tahu yang langsung cemplung-cemplungin keluar itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda jadi dosen itu kalau ada yang cita-cita itu siapa tahu ya itu harus tahu manualnya. Karena ngajarin manual nantinya. Dan kalau kita tahu manual itu lebih paham. Ya salah satu cara manual itu pakai Excel ya. Walaupun Excel tidak manual-manual banget, tapi daripada kita mengetik kalkulator. Nah, ini contoh gravity location model mungkin sudah pernah memakai di mata kuliah OR. Nah, jadi kalau kita secara manual ya, tanpa solver ya, itu kita coba satu-satu begini ya. Ya, misalnya ini suatu koordinat ya. Ya, ini. Nah, ini suatu koordinat dari suatu tempat ya ini koordinat X, ini koordinat Y-nya begitu. Nah, usut punya cerita gitu ya. Dicoba-coba, kita harus nyoba-nyoba. Kalau X-nya itu distribution center-nya misalnya ya, di titik 6 dan X-nya 6, Y-nya 6 itu cost-nya 34.000 gitu. Kemudian kita ganti lagi kalau distribution center-nya ada di sini, misalnya 6 ini ya, 6 pindah ke sini, ini pindah ke sini, itu maka distribution center-nya akan berpindah ya. Jadi kalau yang pertama 0,0 ini hasil biayanya itu segini. Nah, ini menyarankan kita untuk berpindah ke sini koordinatnya. Nah, setelah koordinat ini kita masukkan ke step berikutnya di sini, kita masukin ke sini. Nah, maka akan menghasilkan cost gini. Oh, ternyata turun ya. Kalau turun, maka kita coba lagi nih. Ini coba lagi. Ini kan cost-nya ya, total cost nih. 14.000 misalnya. Nah, turun lagi. Kita coba lagi, trial lagi. Yang 5,38 ini dan 6,88 kita mau ke sini. Itu turun. Nah, kita coba koordinatnya ini kok turun-turun terus ya. 13.000. Jadi cost-nya itu turun terus ya. Kita coba koordinat yang lain gitu ya. Ini jadi 13.500 turun terus. Nah, artinya biaya itu turun. Nah, ini turun terus. Nah, kalau dengan manual kita coba satu-satu seperti itu di mana ya yang turun-turun. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk yang manualnya. Nah, nanti saya ajarin yang cara cepatnya dulu saja ya. Nah, kalau cara cepatnya itu yang menggunakan solver. Nah, di sini. Kalau di sini langsung ya. Nah, kalau kemarin belum install, saya ulang lagi nih ya, klik file, kemudian klik more, option, terus di sini ada add-ins ya. Nah, di sini ada tulisan Excel add-ins, Anda klik go. Nah, ini solver add-ins, terus klik OK. Kalau udah nanti kan di sini ya, Anda sudah mencoba mungkin data di sini ada solver. Nah, di situ. Nah, ini ada yang belum bisa cara menginstalnya? Ya, kalau mungkin nggak ada ya, sudah bisa semua. Nah, gravity location model ini kan kita mencari koordinatnya ya. Jadi
Ini saya ambilkan dari buku Sonel Kopra itu. Jadi kan misalnya ada suatu koordinat begini. Jadi ya sebetulnya ini tuh tidak harus diterapkan di perusahaan besar. Anda mau terapkan di perusahaan kecil juga nggak apa-apa, asalkan ada titiknya ya, koordinatnya gitu. Jadi kan kita misalkan, nah seperti ini ya, tuh koordinat seperti ini. Nah misalnya kita itu punya daerah source itu misalnya daerah supply-nya atau daerah pabriknya ya. Misalnya Buffalo itu ini yang supply-nya ya. Supply-nya saya kasih merah ya. Buffalo mungkin koordinatnya di berapa tuh? Oke. Ini dalam ribuan semua ya. Ini misalnya 1000 ya, ini Y, ini X-nya ya, saya ambil misalnya maksimal 1000 juga. Nah, kemudian mula-mula ya, mula-mula kita buat di sini. Misalnya di sini kita bikin 0 dulu ya. Nah, ini 0. Koordinat X-nya ini, nah begitu. Misalnya begitu. Misalnya mula kita distribution center-nya nggak tahu nih ya, mau dibangun di mana. Ya udahlah kita bangun di sini aja ya pertama misalnya. Di titik 0,0 kan di sini. Awal-awal nih, kita nggak tahu di mana. Nah, kemudian kita tuh ceritanya punya 3 pabrik ini ya. Kita punya 3 pabrik. Buffalo, Memphis, sama Santo Louis misalnya. Itu Anda ganti sendiri nggak apa-apa. Misalnya Buffalo itu, oh sorry, ya kita lihat di sini ya, 700. Merah ini. X-nya 700. Nah, terus kalau mungkin Anda bertanya, kalau di kenyataan koordinatnya ini terus bagaimana? Apakah eh, di titik mana gitu ya? Nah, koordinatnya ini Anda bikin sendiri ya. Misalnya Anda di sini punya belakangnya Pulau Sumbawa ya. Di sini Anda banyak belakangnya Pulau Sumbawa. Nah, nanti langsung Anda depannya kasih tarik aja tuh di peta ya. Misalnya petanya Anda fotokopi sendiri ya. Petanya difotokopi, terus Anda bikin koordinat sendiri nih. Oh, nolnya di sini. Nanti nol-nolnya di mana gitu kan pertanyaannya. Bebas-bebas aja itu ya, itu bebas aja di mana aja boleh. Jadi Anda tentukan aja ya titiknya begitu. Nah, setelah itu titiknya Anda bikin sendiri. Oh, di sini 00. Ya, oh, berarti di sini Y-nya di sini. Kebalik ini saya nih ya. Wah, ini ya. Apa ini ya? Yang dipikirkan sama yang diganu kok bisa anu ya. Balik. Kadang-kadang begitu ya. Aduh, kok situ malah saya kasih Y lagi. Nah, itu harusnya X. Nah, di sini X, di sini Y kebalik ya. Mohon maaf. Nah, di situ X, di sini Y. Nah, itu Anda garis aja sendiri. Gitu ya di peta Anda. Nah, penulisan di sini kan Anda Buffalo nih. XN-nya 700, kalau di sini 500 ya. Ini 600 misalnya 700. Oh, di sini 700 nih. Terus IN-nya 1200 ternyata. Ternyata ada yang 1200 ya. Sini 1200. Wah, maaf ya tulisannya jelek. Nah, berarti kan dia Buffalo ada di sini. Nah, begitu maksudnya. Nah, gitu. Ini Buffalo. Habis itu yang kedua X-nya 250. Berarti kan di sini nih. 250.
YN-nya 600 sini ya. Nanti kalau saya salah tolong diingetin ya. 600. Nah, ini. Berarti di sini. Ini yang Memphis ya. Nah, begitu. Simple sebetulnya. Ya, ini memang metode ini memang tidak persis banget gitu ya. Kurang lebih ya. Kemudian Santo Louis itu 225. Wah, 225 di mana nih? Sini. Sama 825. Nah, di sini. Ya sekitar sini aja ya. 825. Di sini itu berapa tuh? Ya itu yang. Jadi kita punya pabriknya itu di situ. Ceritanya begitu. Nah, itu atau kita punya pabrik 3 tempat itu misalnya ya. Nah, kemudian kita punya pasar yang harus kita kirimi barang, itu ada 5 itu ya. Atlanta, Boston, Jacksonville, Philadelphia, dan New York. Nah, di sini kalau kita lihat di mana nih posisi-posisinya ya. Kita cek satu-satu ya. Ini 600 sama 500. 600 sama 500 itu di sini. Nah, ini untuk yang Atlanta. Kemudian berikutnya Boston 1050 ya di sinilah ya. 1050 sama 1200. Nah, nanti kalau Anda pakai peta, ya kira-kira petanya di mana? Peta yang udah Anda fotokopi itu ditarik garis-garis seperti ini. Kira-kira itu berapa gitu ya. Anda bisa ukuran sendiri misalnya dalam senti atau dalam inci, monggo gitu ya, silahkan. Nah, ini yang Boston ya, seperti itu. Kemudian berikutnya Jacksonville 800 ya, sekitar sini ya. 800 sama ke 300 aja. 300 inilah ya kita. Ini untuk yang Jackson. Nah, itu. Kemudian Philadelphia 925 hampir 1000 ke 925 ke maaf. Ini ya, miring-miring garisnya. 975. Nah, ini yang Philadelphia. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Kemudian yang New York itu 1000 pas ke 1080. Oh, ternyata dekat sama Boston ya, New York itu. Nah, itu ya, di sini ya, New York. Ya, itu. Nah, seperti ini komposisinya. Jadi pertanyaannya itu yang akan kita cari, kalau distribution centernya ada di mana sih gitu. Nah, gitu. Misalnya kita mau punya menggunakan satu distribution center itu di mana? Nah, ini yang merah-merah ini ya. 1, 2, 3 ini pabriknya misalnya. Yang hijau-hijau ini marketnya. Nah, distribution centernya ada di mana? Begitu. Kalau ini satu misalnya ya, menggunakan satu distribution center. Nah, yang rapat di mana? Gitu. Di materi kuliah riset operasi sudah diajarkan cara manualnya ya, itu diulang-ulang ya, berulang kali. Kalau diulang-ulang kali ya kita cari nih 00 enggak udah optimal belum. Kalau belum kita pindah ke sini. Kalau belum pindah lagi ke sini. Belum pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah-pindah gitu sampai mencari biaya yang minimum. Nah, kita kan tujuannya meminimumkan cost, mencari efisiensinya. Ya, gitu ya. Maksudnya begitu. Dan ini bisa Anda pakai macam-macam ya, pakai macam-macam. Jadi misalnya
kalau kita beli di toko online itu kan kadang-kadang ada beberapa daerah itu, misalnya Jakarta ya. Ini Jakarta ada Jakarta misalnya Mangga 2, Kelapa Gading, ya, dan mana-mana lagi Jakarta Pusat. Nah, kalau mau dikirim ke area misalnya Jawa Tengah, itu distribution center-nya enaknya ada di mana sih? Kan ada hub-nya dulu ya. Jadi dari yang Jakarta-Jakarta ini kita kumpulin dulu ke hub mana. Nah, dalam menentukan hub ini misalnya hub itu kayak terminalnya gitu ya. Jadi barang mau ke Jawa Tengah dan Jawa Timur tuh masuk ke hub mana dulu. Nah, hub mana itu bisa menentukannya pakai ini misalnya di Jakarta mau bangunnya di mana gitu. Terus nanti Anda distribusikan ke Jawa gitu ya. Zamannya online kan seperti itu. Atau misalnya Anda punya toko Alfamart dan Indomart gitu ya. Nah, mungkin Anda nanti akan kerja di sana atau gimana ya. Nah, di sini kan ini pabrik-pabriknya ya yang akan Anda pabrik-pabriknya yang ada di Jakarta atau mana-mana, dan ini toko-toko Indomart yang ada di wilayah mana misalnya. Nah, untuk Indomart dan Alfamart yang ada di mana itu di Jawa Tengah misalnya dan Jogja itu distribution center-nya di mana sih membangunnya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa Anda aplikasikan di mana-mana. Jadi kalau Anda mungkin nanti ada yang dapat Bulog atau Pupuk atau Pertamina dalam tugas kelompoknya yang akan dibagi oleh Bu Nurul itu, nah seperti ini. Nanti Anda tentukan nih seperti ini. Jadi misalnya Pertamina pengen membuat pangkalan baru itu di daerah mana sebetulnya gitu. Kalau di sini ada banyak pom bensin atau Bulog ya, Bulog mau membangun gudang baru, nah, atau apalagi Mandalika ya, atau tentang supply-nya di Lombok itu yang sirkuit MotoGP ya, itu ya. Nah, waktu itu pada hari seminggu yang lalu saya chat sama Pak Koko ya, dosen di sana ya, itu Pak Koko tolong saya ini. Pak Koko bilang, maaf Pak saya baru nonton USBK. Terus kirim foto ya ke saya Pak Kokonya. Nah itu. Nah Anda bisa pakai macam-macam. Jadi salah satu perbedaan teknik industri dengan teknik-teknik yang lain itu kan seperti ini. Jadi di teknik industri diajari bagaimana mengefisienkan sesuatu dan Anda dibekali banyak tool atau metode. Ya, kalau Anda belajar supply chain aja ada metode ini macam-macam. Anda di OR, Anda juga diajari pakai jalur distribusi, stepping stone, stepping apa, harus pakai macam-macam ya. Dan ergonomi juga gitu kan, ada reba, rula, dan macam-macam. Nah itu keunggulannya teknik industri seperti itu ya. Kita dibekali banyak tool, metode, tinggal Anda pilih yang cocok yang mana. Berbeda dengan prodi yang lain di teknik terutama ya, tidak seperti itu ya. Mereka tidak dibekali oleh banyak tool-tool yang seperti itu. Berbeda. Itu kalau Anda di teknik kimia tidak ada yang tool-tool seperti itu yang berbagai toolnya tidak sebanyak di teknik industri. Ya, begitu. Dan teknik mesin juga seperti itu. Jadi itu kelebihan kita. Nah, seperti itu. Ini teman-teman sudah tahu ya, seperti ini koordinatnya. Kalau diaplikasikan seperti itu nantinya. Nah, yang menjadi pertanyaan kan kita membangun distribution center-nya ini ada di mana, gitu, nggih. Nah, di sini itu sudah tahu tentang tentunya ya, sudah tahu tentang ininya. Nah, sekarang ini penjelasannya jadi pengiriman ya, pengiriman barang kalau dari Buffalo ini ya, yang ini ya. Yang ini Buffalo itu per ton per mile-nya berapa sih? Jadi biaya pengiriman per mile kalau atau di Indonesia misalnya per kilometer itu ya,
per tonnya itu 0,9 dolar. Kalau di Memphis 0,95 dolar. Kalau di St. Louis 0,85 dolar per ton per mile-nya. Nah, kalau kita orang Indonesia ya bisa Anda ganti rupiah bisa nggak apa-apa. Ganti rupiah berapa rupiah per ton per kilometernya begitu. Nah, di sini kemudian ada ton. Nah, ini tonnya apa? Nah, ini kemampuan supply-nya ya. Jadi pabrik di Buffalo kemampuan supply-nya 500, Memphis 300, St. Louis 700. Nah, kemudian kalau yang ini apa? Ini adalah kebutuhan demand-nya, permintaan. Jadi untuk Atlanta butuhnya misalnya 225 barang, Boston 150, Jacksonville 250, Philadelphia 175, New York 300 ya, begitu. Itu kebutuhan. Kalau kebutuhan ya harus terpenuhi ya, artinya demand ini harus terpenuhi semua. Kalau supply ya boleh berlebih ya. Nah, di sini ada 1,5. 1,5 ini apa? 1,5 ini adalah biaya pengiriman ya, biaya pengiriman dari suatu distribution center ke marketnya. Nah, gitu. Misalnya pengiriman dari distribution center ini ya ke Atlanta itu per tonnya, per mile-nya itu misalnya 1,5 dolar. Atau mau ganti rupiah boleh ya. Nah, ini Anda misalnya ganti nih, Anda ganti berapa nanti boleh ya gitu. Nah, kita tadi sudah membahas koordinatnya. Nah, setelah itu DN. Nah, DN ini apa sih DN itu? Nah, DN ini adalah ini seperti nganu ya. Seperti Pitagoras ya. Ini seperti Pitagoras. Jadi ini kan kalau kita lihat dulu rumusnya B16. B16 ini adalah koordinat dari distribution center-nya. Ini saya kasih dolar, ini ya, B depannya dolar, B belakangnya dolar, tanda dolar. Ya ini rumusnya Excel ya. Kalau kita ganti rupiah ya nggak bisa ya, gitu ya. Kemudian 16 ya, 16. Ini ya, selnya gitu kan. Kemudian dikurangi E5. Nah, E5 itu kan koordinat X dari kalau dalam hal ini pabriknya ya, itu. Terus dikuadratkan. Ya, ini seperti Pitagoras ini. Ini kan jarak X ya, ini kan jarak X kan, terus dikuadratin gitu. Tambahin dengan ini yang B17 itu yang gantian yang Y-nya ya. Ini kasih dolar juga biar terkunci ya. Ditarik ke bawah itu terkunci. Nah, habis itu kelihatan ya. Kemudian dikurangi F5, F5 itu Y-nya. Jadi kan ini kan jarak Y gitu. Terus dikuadratin juga. Hasil kuadrat ini ditambahin dengan hasil kuadrat ini terus diakar. Nah, ini Pitagoras. Jadi jarak miring ya. Jarak miring. Karena kalau kita nyari jarak itu kan yang cepat miring ya. Misalnya nih, saya kadang-kadang kadang-kadang mungkin atau kita ya, wah itu kalau mau pengen ke toilet nih selak kebelet gitu ya. Kalau kita jalannya itu ngikutin jalan yang konblokan, wah lama nih karena jalannya konblokannya lurus-lurus nih nggak ada yang miring. Nah, misalnya kita saking kelebeletnya misalnya kita langsung ada taman nih kita tabrak, tamannya kita tabrak miring gitu kan. Padahal tulisannya dilarang menginjak taman. Nah, terus miring gitu ya. Nah, kenapa kita pilih miring? Karena itu miring itu cepat ya. Jarak miring itu cepat. Ya gitu. Nah, kalau ini maksudnya DN itu gimana sih kalau di sini? Nah, pertama itu kan kita contoh Buffalo dulu ya. Nah, ini Buffalo dulu. Nah, jadi jarak kan kita pertamanya nih ini ya. Coba titik 00 dulu ya. Distribution center-nya itu kan di sini nih. Nah, jarak X-nya mana? Jarak X-nya. Nah, ini jarak X dari Buffalo ini. Nah, miring ya. Sebentar. Nah, ini Buffalo kan di sini nih. Dia poinnya di 700 sama 1200. Nah, untuk jarak X-nya berapa gitu kan? Jarak X-nya kan ini berarti ya. Ya, sini.
Nah, berarti kan dalam hal ini 0 ya. 0 dikurangi 700 kan min 700 ya. Min 700. Tapi kan dikuadratin ya. Jadinya kan tetap positif ya. Tuh ya. Min 7 ini kan 0 dikurangi itu kan min 700 tapi dikuadratin. Min 700 dikuadratin kan jadi positif ya. Aduh ini ya kayak gini ya apa min 700 dikuadratin 7 kuadratin kan 49. Nolnya tambah 2, 4 ya. Itu 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ini yang X-nya. Kemudian untuk Y-nya bagaimana? Nah, Y-nya kan di sini berarti. Nah, Y-nya di situ ya. Untuk Y-nya kan sama ya. Kebetulan ini kan di sini 0 ya. 0 dikurangin 1200 ya. Berarti kan nih min 1200. Tapi terus dikuadratkan. Nah, sama dengan 12 kuadrat itu 144 ya. Saya agak lupa. Kalau habis anak SMA ingat nih. Benar ya 144 ya. Iya Pak, benar. Ya. Berarti kan di sini 144 nolnya tambah 4 tuh 2 3 4. Nah, begitu. Nah, di N ini itu jarak miringnya. Di N itu jarak miringnya. Kita pakai warna yang beda lagi. Di N itu ini. Nah, sini nih. Nah, inilah yang disebut dengan DN. Nah, ini DN ini. Kok simbolnya DN, Pak? Kok bukan AN? Ya, itu saya ngikutin dari bukunya itu ya. D itu kan distance. N itu keberapa, lokasi keberapa sebetulnya. D itu distance, N itu lokasi keberapa. N ini kan N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8. Begitu maksudnya. Ini DN. Nah, DN-nya itu akar dari ini. Nah, ini. Jadi jarak miringnya ini loh. Jarak dari distribution pengiriman barang dari pabriknya Buffalo ke suatu distribution center itu berapa. Nah, itu kan kita yang cari sebetulnya. Dicari. Nah, itu berarti kan kalau pakai kalkulator ya. Bentar ya. Nah, caranya gini. Eh. Wah, ini. Jadi kan 49 nolnya 4 tuh 2 3 4 tambahin 144 144 nolnya juga 4 tuh 2 3 4 sama dengan ya, terus habis itu sama dengan. Nah, itu. Terus di akar ya. Mana nih ya akar? Semoga bisa di sini. Kalau saya klik ini. Nah, itu jadi benar ya. Tuh saya back nggak mau nih tadi ya. Akar dari penjumlahannya ya. Jumlah itu nanti 19 ini kan di akar tuh. Akar dari penjumlahan 49 nolnya 4 ditambah jadi 490.000 ya ditambah 1.440.000 ditambahin dulu. Habis itu hasil tambahnya itu berapa? Hasilnya ini 1.930.000. Terus di akar ketemulah 1389. Nah, ini kan sama ya. 1389,24. Nah, seperti itu. Sudah ya, sudah paham. Dan itu berlaku juga ke bawah. Jadi kita cari jarak miringnya. Ya, semuanya satu-satu dicari jarak miring terhadap satu-satunya mana? Ya ini dari Buffalo, Memphis, St. Louis, Atlanta, Boston, Jacksonville, Philadelphia, New York.
Ini semuanya dicek jaraknya satu-satu terhadap jarak distribution center yang kita amati. Nah, ini kan kita 00. Nah, untuk solver ini dia software ini langsung mencarikan di mana posisi yang optimal gitu. Nah, ke bawah sama ya. Maksudnya begitu. Ya, sampai sini dulu ada yang bertanya sebelum kita masuk ke solvernya. Nah, ini tinggal sedikit lagi udah solver selesai. Jelas, Pak. Oh ya. Dan bagi yang bagi adik-adik kelasnya yang masih belajar operasi riset, jangan dikasih tahu solver dulu ya, biarkan mereka belajar pakai manual. Ya, biar mereka ngalamin dulu. Oh, ada yang manual, ada yang softwarenya gitu. Jangan langsung dikasih yang gampang. Nah, setelah itu, oke. Nah, di dalam solver itu kita harus ada namanya fungsi tujuan. Nah, di fungsi tujuan ini, oh ya, sebelum itu kita lihat ya. Jadi jumlah supply sama demand-nya ini nggak sama nih ya dalam bahasa ini. Jadi supply-nya itu 1.500, ini ya. Demand-nya 1.100 ya. Lebih gede supply-nya, berarti ada sisa. Nggak apa. Kemudian habis itu udah ya, ini udah ketemu cost. Nah, cost-nya itu gimana sih? Sebetulnya kan begini. Berapa biayanya? Nah, kalau secara manual kan begini. Kalau ini ya, cost ini nih ya. Jadi saya pakai rumus sum product. Ini kalau nggak belajar dari bukunya itu juga nggak tahu. Ternyata di Excel ada rumus sum product toh gitu. Tahunya kan kita sum, standar deviasi, average, ya. Sum product. Nah, sum product ini apa sih maksudnya gitu ya? Sum product ini sebetulnya ini kan saya lihat langsung ya, sum product dari yang biru kaliin yang merah kaliin yang ungu. Maksudnya begitu. Ini dikali ini. Ini sebetulnya meringkasnya. Sum product ini dia ngitungnya begini. Ini kan jaraknya berapa? Oh, 1.389,24. Dikaliin yang harus dikirim berapa? Dikaliin dengan 500 ya. Dia ngirimnya 500. Terus kalau per tonnya berapa? Per ton per mile-nya 0,9. Nah, berarti kan 1389 ya. Kaliin 500 ya, kaliin lagi 0,9. Begitu. Perkalian. Jadi ini kan kalau kita ngelihat dari satuan ya, ini kan dalam berapa? Begini. Ini kan dalam, kenapa kok bisa begitu misalnya gitu. Si tarik bisa nih kayaknya. Nah, begitu. Jadi ini kan satuannya itu kan misalnya 0,9 dolar okay, per ton. Oh, sorry, sebentar. Saya cari penghapus dulu. Nah, tools. Nah, 0,9 dolar per ton. Nah, per itu kan di bawah nih, per ton per lagi mile. Nah, kan gitu bacanya. Nah, dikalikin dengan yang atas sendiri ya. 500 ton tuh. Dia ngirimnya 500 ton. Tuh. Kaliin lagi berapa? Jaraknya 1389,24 mile. Nah, kan kalau biaya, cost ini,
harus satuannya cuma dolar aja, atau rupiah aja, atau ringgit aja, atau apa aja. Tidak boleh ada ton mile-nya, sehingga kalau kita kali ini nanti hilang. Tonnya hilang sama ini, kan? Itu hilang. Mile sama ini hilang. Nah, sehingga nanti hasilnya sudah dalam bentuk dolar. Begitu maksud saya. Nah, jadi seperti itu. Nah, saham produk ini itu nanti fungsinya adalah 0,9 kaliin 500 kaliin 1389,24. Ditambah ya, ditambah 0,95 kaliin 300 kaliin 650 ditambah 0,85 kaliin 700 kaliin 855 dan seterusnya. Kalau kita buat seperti itu, ini rumus ini panjang banget. Nah, sehingga saham produk ini meringkas perhitungan yang ini jadi cuma singkat seperti ini. Nah, ini kalau saya itu ya, jadi perkalian yang ditambah. Jadi perkalian ini dan ini kali ini tambah ini kali ini tambah ini kali ini tambah terus sampai bawah. Nah, saham produk meringkas itu, meringkas. Kalau mau panjangnya ya, misalnya ini ya, ini ya nggak apa, kita sekalian belajar Excel ya, kaliin ini kaliin ini ya, tambah gitu. Ini kali ini kali ini tambah ini kali ini kali ini tambah. Nah, begitu. Lama kan? Ini kali ini kali ini tambah ini kali ini kali ini, terus tambah lagi ini kali ini kali ini tambah lagi tuh ini kali ini. Kalau segini sih manual gini masih kuat gitu ya. Kalau banyak gitu ya, kita pakai saham produk. Ini kali ini kali ini. Nah, terus di enter. Tuh, sama kan hasilnya dengan saham produknya. Komanya beda dikit ya. 3277 ya, ini 109 digenepin jadi 110. Sama. Ya. Anda bisa lihat. Jadi saham produk melakukan itu. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke solvernya ya. Anda klik data, habis itu solver. Sangat simpel sekali ya. Nah, set objektif. Set objektif itu fungsi tujuan. Anda di riset operasi sudah sangat tahu adanya fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu kan bisa meminimumkan, bisa memaksimumkan. Kalau kita biaya, ya kita meminimumkan. Kalau kita mencari profit, ya kita memaksimumkan. Ya, profit penjualan, oh ini harus maksimal. Biaya kita bikin di sini minimal. Terus set objektif ini adalah mana sih yang menjadi tujuannya? Kan cost ya, kita mau meminimumkan biaya. Ini kita klik, kita pilih di sini. Nah, cost-nya kan ini, habis itu di enter. Nah, kemudian by changing variable cell. Nah, by changing variable ini apa? Variabel bebas ya. Variabel bebas yang akan kita cari nilainya. Ini tinggal di sini aja, klik. Nah, yang sedang kita cari nilai apa sih? Oh ini kan, X dan Y. Nah gitu. Kita blok aja, terus enter.
Subject to constraint. Nah, ini constraint saya ajarin di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita belajar yang lain. Menarik. Kalau ini yang nanti ya. Constraint itu misalnya, ini kalau Anda di OR itu kan pemrograman linearnya Anda yang OR itu ya, misalnya Anda maksimal punya mau bikin roti nih, tepungnya maksimal cuma punya 5 kilo, raginya maksimal cuma punya 100 gram, coklatnya 100 gram, dan lain-lain. Nah, itu constraint di sini. Nanti ke depan. Nah, ini Anda setting seperti ini aja. Nah, habis itu kita klik solve. Nah, pemrograman linear di OR tuh pakai ini langsung selesai. Kita solve. Tapi Anda tetap harus tahu manualnya. Manual bisa, ini bisa. Jadi setelah Anda mengerjakan manual, udah benar belum ya? Dicek nih. Oh, kita cek dulu ya pakai solver. Oh, udah benar. Nah, gitu. Kalau UAS kan Anda nggak bisa pakai solver ya. Nah, itu. Di sini akan muncul ya, solver found a solution, all constraint and optimality condition are satisfied. Mau disimpan nggak hasil solvernya? Kalau ya, pilih ini. Kalau restore, nanti ini kembali ke nilai 0 tadi ya. Kita tadi kita setting di sini 00 ya. Kalau kita keep, nanti kita klik OK, nanti di sini tetap X-nya 681, Y-nya 882, begitu. Kadang-kadang kalau kita terlalu jelimet masukin constraint ya. Constraint itu, misalnya saya OK dulu ya. Nah, misalnya ya, kadang-kadang kalau kita pakai solver tuh, di sini terlalu jelimet ya, kita malah error, itu solver yang nggak bisa menemukan solusi. Jadi solver tidak menemukan solusi yang optimal, dia bilang gitu. Nah, kita solve tadi, nah ini hasilnya 681. Nah, ketemu di sini. Tadi kita lihat di sini angkanya, saya Ctrl Z, mau nggak ya? Oh nggak mau, saya undo aja. Oh nggak mau juga. Di sini kan tadi kayaknya 13.000 ya. 13.000 berapa? Saya lupa ya, nggak nulis tadi ya. 13.227 kalau nggak salah ya. Nah, setelah kita solve, kita ketemu nih biayanya minimal ini. Nah, kalau kita kembalikan ke sini, ya, kita kembalikan ke sini, maka distribution center-nya ketemunya X-nya segitu, Y-nya segitu. Ya, dalam prakteknya tentu saja nanti Anda jangan langsung saklek di itu, pokoknya ngitung solver itu nggak boleh geser dikit koordinatornya. Ya, jangan begitu ya. Karena ini kan masih tanpa melihat di situ ada gunung, Mbak. Ada danau enggak, ada jangan-jangan di situ ada pusat PLTN yang nggak boleh dibangun apa-apa. Nah, ya geser-geser dikit boleh aja, nggak apa-apa. Bukan sesuatu yang harus begitu ya. Nah, kemudian, nah kita ketemu ya, X-nya itu 681, nah di sini. Berarti sekitar di sini ya, 681 nih, hampir 700, ini X-nya. Kemudian Y-nya 800-an di sini. Nah, ini saya pakai yang warna ini ya. Nah, di sini. Nah, ternyata ketemu nih ya untuk solusi yang optimal itu di sini posisinya. Distribution center-nya ada di sini. Dengan koordinat X-nya 681, Y-nya 882. Nah, seperti itu. Ini detailnya seperti ini. Nah, sehingga nanti dari pabrik ini akan ngirim ke sini ya. Akan kirim ke situ. Pabrik ini akan kirim ke sini ya. Pabrik ini udah deket banget nih ya, akan kirim ke situ. Nah, kemudian yang pabrik, wah ngirimnya pakai ping ya. Yang ini kirim ke sini. Nah, pabrik memonarsi 2, 3, 4, nah 5. Nah, jadi lokasi pabriknya seperti ini. Pabrik lagi, distribution center. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Selesai ini untuk. Ya kalau dalam prakteknya aku di sini kok ada
Kalau di Jogja misalnya ya, wah ini kok malah pusat, malah Gunung Merapi nih kawahnya ya, kita geser turun di mana gitu. Itu ya. Nah, nanti di tugasnya itu silahkan nanti Anda mencoba ya. Anda mencoba untuk menerapkan yang Excel-nya ini, Anda bikin ya. Ini Anda edit, angkanya Anda ganti, koordinatnya Anda ganti-ganti, jumlahnya diganti juga ya, jumlahnya diganti. Kan cuma 3 sama 5, Anda bisa banyakin ya. Kemudian misalnya Anda kasih judul grafik location model dari penentuan distribusi apa ya. Distribusi apa, misalnya di mana, di Sumbawa atau di Surabaya, atau di Jakarta, kemudian Anda bikin solvernya, kemudian Anda running. Nah, oh ternyata di sini posisinya. Nah, itu ya untuk tugas individunya seperti itu. Ya, nanti karena ini ada adik-adiknya yang baru pelatihan, ya nanti nggak apa-apa sampai jam 12 malam nanti mungkin nggak apa-apa karena baru ada yang pelatihan. Nanti dikumpulin secara individu ya. Kenapa kok individu? Biar pada nyoba masing-masing, biar pada pinter-pinter masing-masing, biar pada paham. Tugasnya sifatnya individu, tapi kalau Anda diskusi kelompok boleh gitu. Gitu. Mungkin begitu dari saya. Kalau ada Bu Nurul tambahan, mungkin dari teman-teman mau bertanya. Silakan teman-teman, ada yang ditanyakan? Izin bertanya Pak, untuk tugasnya ini, berarti contohnya itu nggak mesti harus sesuai kenyataan. Misalkan saya makainya gravity location model of distribusi Bulog di Sumbawa gitu. Jadi harus saya ke sana ke Bulog ngambil data. Berarti nggak mesti kayak gitu Pak ya? Bisa Enggak. kita karang-karang sendiri. Ya, boleh. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke. Di dalam hal ini tugasnya sifatnya Anda bisa mengoperasikan solvernya, tujuannya. Untuk datanya bisa direka-reka. Tapi nanti untuk tugas besarnya, harapannya ya beneran survei, jalan-jalan, itu ya, biar tahu. Baik, teman-teman mahasiswa yang lain ada yang ditanyakan terkait materi hari ini maupun tugasnya? Untuk tugasnya Baik, nanti dikumpulin lewat LMS, nggih. Belum saya buatkan itunya, room-nya. Oke, moga Bu Nurul. Oke. Baik, kalau saya sangat jelas sekali sih Pak, luar biasa penjelasannya Pak Adrian. Nggih. Jadi refreshing lagi solver. Baik Pak, mungkin bisa kita cukupkan Pak ya Oh, nggih. untuk hari ini. Mungkin sekedar promosi dulu Baik. Bu Nurul. Baik, terima kasih Pak Adrian. Gimana Pak? Ya, mungkin biar menarik pada ikut datang kuliah minggu depan, itu yang minggu depan pakai solver tapi lebih menarik lagi karena kalau kita misalnya kita punya pabrik ya, kita punya beberapa pabrik itu nanti kita bisa memilih pabrik itu mau kita running pakai pabrik kecil atau pabrik besar gitu. Kemudian mana pabrik yang mau dibuka, mana yang di open, nah lebih menarik. Ya, promosi aja Bu Nurul biar semangat pada minggu depan. Iya, jadi memang salah satu tujuan kita simulasi itu kan bisa merencanakan atau mencari alternatif banyak skenario ya. Nggih. Jadi sebelum kita apply ke realitanya, kita coba-coba menggunakan data gitu. Jadi dipermudah gitu. Kalau kita biasanya perhitungan manual, teman-teman di riset operasi menggunakan perhitungan manual kan itu
perlu waktu yang lumayan karena harus coba satu-satu ngitung. Belum lagi kalau kurang teliti akhirnya salah gitu. Nah, dengan software yang tadi dikenalkan oleh Pak Adrian, jadi teman-teman lebih cepat perhitungannya dan lebih valid sehingga tadi skenario-skenario itu lebih menarik untuk diuji coba dan harapannya ini bisa menjadi apa ya kayak pilihan ketika nanti rekan-rekan mahasiswa mau praktek di lapangan maupun ketika mau buka usaha seperti itu. Baik, mengingatkan tadi tugasnya adalah teman-teman membuat soal tentang supply demand tadi ya, sudah dicontohkan. Nanti bisa mengulang dilihat di YouTube yang Pak Adrian share kemarin. Terus teman-teman membuat soal kasus sendiri, bisa diotak-atik. Terus habis itu teman-teman nyoba selesaikan menggunakan solver untuk studi kasus yang rekan-rekan buat seperti itu. Dan deadline-nya adalah malam hari ini. Seperti itu. Baik, seperti itu rekan-rekan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri ya. Terima kasih Pak Adrian atas materinya, Masya Allah luar biasa. Memudahkan pemahaman saya maupun rekan-rekan mahasiswa untuk memahami studi kasus jalur distribusi menggunakan solver. Kita akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Ya, pagi. Terima kasih Bu Nurul dan Terima rekan-rekan. kasih Pak Adrian. Ya, Bu. Baik. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih Sami-sami, nggih. Selamat mencoba dengan solvernya. Mohon izin. Ya, Ibu. Ya, Pak. Saya juga akan coba-coba, Pak. Siap. Terima kasih, Pak Adrian. Terima kasih Bu Nurul dan semuanya.